Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik para pirsawan TV yang saya hormati, baik Bapak maupun Ibu dan seluruhnya yang ikuti lewat radio yang ikut siarkan acara pada pagi hari ini. Baiklah, kajian Ahad pagi pada pagi hari ini saya angkat tema hidup sesudah mati yang ketiga. Kemarin yang kedua, sekarang yang ketiga. Tadi sudah dibacakan brosurnya. Nah, untuk itu barangkali ada pertanyaan-pertanyaan dari brosur yang dibaca. Saya beri kesempatan dahulu, barangkali ada pertanyaan dari brosurnya yang perlu saya jelaskan. Saya beri kesempatan waktu lebih dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, berkaitan dengan brosur hidup sesudah mati, mohon dijelaskan pada surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 49, yaitu tentang azab di neraka, terutama pada ayat yang ke-49 yang dimaksud orang yang perkasa lagi mulia itu siapa? Halaman berapa itu? Ini tidak ada di brosur tapi dikaitkan dengan coba dibaca ayatnya. Siksa kubur. Surat Ad-Dukhan nomor surat 44 ayat 43 sampai 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syajarataz zaqqum wa ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim wa khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim zuq innaka antal azizul karim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa, seperti mendidihnya air yang amat panas. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Mana yang ditanyakan? Yang ayat 49 tadi, rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Ini mohon dijelaskan. Ada notnya di situ? Tidak ada. Notnya, ucapan ini merupakan ejekan baginya. Nah, ketika di dunia diberikan peringatan-peringatan ayat-ayat tentang hal itu, tidak percaya, ya sombong. Di gambaran sombongnya Fir'aun kita tahu kan, ketika didakwai Musa, ya malah makin menampakkan kesombongannya. Dia bisa memberikan hidup orang yang dikini hidup. Orang yang tidak diinginkan hidup oleh Firaun bisa dimatikan. Padahal kalau dia mengatakan bisa menghidupi orang, maka yang ini hidup tidak dibunuh. Padahal dia memang sudah hidup dulu, bukan dia yang menghidupkan. Dan ini keterangan asbabun nuzul, ya, ayat 49 ini Qatadah meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kemarahan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW ketika diperintahkan beliau bahwa itu ya ditujukan kepada Abu Jahal, ya, hai Muhammad, kau dan semua temanmu tak bisa berbuat apapun terhadapku. Kau tahu akulah orang yang paling berkuasa di negeri ini, dan akulah yang paling gagah dan paling berkuasa, ya, di negeri ini.
paling gagah, dan paling mulia. Nah, ini ucapan Abu Jahal ketika dakwah Nabi, sombongkan. Dia menyombongkan diri. Seorang yang paling gagah, paling kuat, paling mulia. Nah, dia termasuk orang yang dihormati, disegani di zamannya, yaitu orang-orang kafir pada mereka itu. Maka ketika didakwahi oleh Nabi, dia menyombongkan paling gagah, paling mulia, paling kuat. Nah, sedang teman-teman Nabi awal-awal dahulu orang-orang Islam kan orang-orang du'afa, kebanyakan orang lemah. Nah, sebab itulah maka ayat ini diturunkan berkenaan dengan kesombongan Abu Jahal ketika menerima dakwah Nabi ya tentang kehidupan akhirat. Nah, itulah kesombongannya. Maka pada ini terangkan, rasakan sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia. Ya, ketika didakwa itu dia menunjukkan seorang yang paling berkuasa, paling kuat, paling mulia. Nah, maka sekarang setelah dia mati masukkan dalam neraka dengan siksaan yang sangat menyedihkan tadi. Duk innaka antal azizul karim. Rasakanlah, ya, rasakanlah ini. Kamu orang yang merasa dirimu paling berkuasa, paling kuat, ya, paling berani. Nah, itu rasakan sekarang. Nanti sudah di akhirat itu. Jadi diingatkan sombongannya ketika waktu di dunia didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW, jawabnya begitu malah menampakkan kesombongannya. Nah, maka sekarang ya, Allah juga perintahkan, rasakan. Ini ya, duk innaka antal azizul karim. Nih, rasakan, kamu dulu yang merasa oleh yang paling kuat dan paling mulia. Nah, sekarang rasakan antap ini. Itu maksudnya ayat itu. Apalagi? Berikutnya, hadis yang pertama menjelaskan tentang himpitan kubur. Pertanyaan, bagaimana dengan orang yang meninggal yang tidak dikubur seperti kecelakaan pesawat? Kemarin sudah saya terangkan waktu itu, semua orang telah meninggal, tinggalkan dunia, semua masuk dalam kubur. Ya. Kemarin ada yang tanya bagaimana yang tenggelam di laut. Ada tambah tenggelam laut dimakan ikan sisan. Nah, ini terbakar. Malah ada sengaja orang bukan terbakar, sengaja setelah mati dibakar tuh ada. Ya, dibakar. Abunya disebarkan dilarung ke laut selatan tanah kemana lah. Terus nanti kuburnya di mana? Nah, ini jadi masalah gaib. Rasulullah menggambarkan supaya mudah difaham oleh manusia, tidak menerawang pikirannya. Gambaran manusia pada umumnya orang dikubur, dia dikubur itu, pendem dalam kuburan itu. Nah, itu lalu akan merasakan himpitan di dalam kubur. Nah, gambar mudah. Maka nanti orang yang beriman, kuburnya yang sempit tadi dilapangkan, diluaskan 70 hasta, dari lapang betul, longgar gitulah. Tapi orang yang tidak dihimpit dalam kubur itu untuk memudahkan gambaran pengertiannya umum manusia mati dikubur cemplungnya di dalam tanah itu. Ya. Tapi kubur hakikatnya bukan itu. Ya. Bukan itu. Kubur hakikatnya itu gaib. Maka orang yang mati terbakar naik pesawat atau tenggelam di laut, sampai dicari pun ya bangkainya tidak ketemu, ya, malah dimakan ikan besar gitulah. Tapi kuburnya di mana? Setelah tinggalkan dunia ini masuk kubur. Hakikatnya alam kubur itu gaib, tidak ada yang tahu. Maka Rasulullah menggambarkan begitu supaya manusia ada gambaran, tidak terlalu menerawang hal-hal yang gaib. Nah, kali itu Rasulullah menggambarkan begitu, maka manusia mempercayai saja. Ya, karena itu hal yang gaib itu kita tidak diperintahkan untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya seperti apa, tetapi diperintahkan beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itulah yang beriman adalah orang yang percaya adanya yang gaib. Termasuk kubur tadi masalah gaib. Dan Rasulullah menjelaskan kubur itu nanti dimasukkan. Kan tadi malah apa? Ada kan sebelum orang yang layat pulang masih terdengar suara
alas kakinya, sandalnya orang yang layak itu, malaikat penanya dalam kubur sudah bangun, sudah membangunkan. Ya, ditanya, ya, diuji dalam kuburan itu ditanya tentang Tuhannya siapa, nabinya siapa, ditanya. Anda bisa dipukul lah, itulah. Nanti lah kalau orang yang mati yang seperti kamu tanyakan tadi, apa tidak ketemu malaikat penanya kubur sehingga bebas begitu ya. Nah, maka itulah alam kubur itu hakikatnya hal yang gaib, tapi bagi orang yang beriman wajib mengimani bahwa semua manusia setelah meninggalkan dunia ini masuk ke alam kubur. Alam kubur bukan yang di dalam kubur di kubur yang tanah luas dalamnya kira-kira 1 meter, ya, luasnya 1 meter, dalamnya 2 meter dan sebagainya begitu, panjangnya lebarnya itu bukan itu gambarannya supaya orang mudah, karena akhirnya orang melihat orang di dalam kubur tuh dikubur di situ maksudnya dimasukkan dalam tanah tadi. Nah, yang kubur. Tapi hakikatnya semua manusia itu di dalam kubur. Yang hakikat kubur itu seperti apa? Gaib. Jadi kalau Rasulullah menjelaskan begitu, orang yang beriman percaya gitu saja. Kalau ingin tahu sebenarnya kubur seperti apa, besok kalau sudah mati semua mesti ngalami. Entah kamu nanti matinya, itu bang dia pagi ditunjukkan tempatnya orang yang calon masuk neraka, ditunjukkan tempatnya duduknya di neraka. Ya, yang calon masuk surga tiap pagi sore ditunjukkan tempat duduknya di surga. Nah, itu sampai hari berbangkit nanti. Nah, kalau dia tidak dikubur, ya, dipendem di dalam tanah tadi, yang dudukkan siapa? Ya, maka apa terus bebas dari pertanyaan kubur? Lah inilah, makanya maka kembali masalah kubur, ya, itu tidak kita diperintah untuk mengetahui hakikat seperti apa, tapi berita gaib itu baik dari Allah, dari Rasulullah, kita wajib mengimaninya. Kalau ingin mengetahui yang sebenarnya seperti apa, nanti kalau sudah masuk kubur. Karena hakikatnya semua manusia yang hidup ini bakal masuk ke dalam kubur. Maksudnya kubur bukan kubur di dalam tanah itu maksudnya. Masuk alam kubur itu alam sesudah tinggalkan alam dunia ini, masuk alam barzah, alam kubur, alam tahanan. Ya. Berikutnya di halaman pertama tentang himpitan kubur. An Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lil qabri zaqtatan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'adzin rawahu Ahmad. Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kubur itu mempunyai himpitan. Seandainya ada orang yang dapat terlepas daripadanya, niscaya terlepaslah Sa'ad bin Mu'adz daripadanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ditanyakan, siapakah Sa'ad bin Mu'adz itu? Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu seorang pemuda gagah, pemberani, pimpinan suku Aus. Ya. Dia masuk Islamnya, ya, karena Mus'ab bin Umair. Umair itu temannya waktu itu, ya. Ketika mendengar Mus'ab bin Umair itu berdakwah di daerah dia mendengar, langsung membawa tombak mau mencari Mus'ab bin Umair itu, mau dibunuh beserta, ya, keponaan dari ini sendiri, Sa'ad bin Mu'adz ini. Tapi setelah sampai di tempat ketemu Mus'ab bin Umair, ya, dinasihati supaya kamu mendengarkan dulu apa yang, ya, jangan cepat-cepat marah begitu, apa tahu permasalahannya saya tidak. Sekarang apa yang saya sampaikan, nanti kalau kamu cocok ya bolehlah kamu ikuti. Kalau kamu tidak cocok, boleh saya harus pergi dari tempat ini, boleh singgalah. Kemudian diterangkan oleh Mus'ab bin Umair, akhirnya hidayah luluh hatinya. Akhirnya dia masuk Islam dan seluruh kaumnya dibawa masuk Islam oleh Sa'ad bin Mu'adz ini. Nah, itulah, maka dia tadinya kafir malah benci, tapi setelah dapat hidayah dia bisa membawa seluruh kaumnya masuk Islam semuanya. Nah, itu andai kata himpitan kubur itu bebas, tidak ada himpitan kubur, Sa'ad bin Mu'adz tidak terhimpit itu.
Tapi himpitan kubur itu semua, termasuk Sa'ad bin Mu'adz ini pun akan kena himpitan kubur lah itulah. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Yaitu dia seorang suku Aus yang menjadi pemimpinnya suku Aus saat itu dan gagah berani, dan dia menjadi masuk Islam, bisa membawa kaumnya dibawa masuk Islam. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Apalagi pertanyaan yang terkait dengan brosur sementara cukup. Ya, tinggal kita mempercayai, meyakini apa tidak, ini tinggal kita. Kalau masalah ini goib ini adalah masalah hati, Walaupun ketemu langsung oleh Nabi, bersama Nabi, oleh Nabi diberitahu, dinasihati, malah menyombongkan diri seperti Abu Lahab tadi. Ya. Nabi pun tidak bisa membuktikan hakikatnya kubur seperti apa, hanya Nabi memberikan gambaran-gambaran. Tapi kalau menunjukkan orang yang diberitahu supaya bisa mengerti betul, paham betul, ya kalau belum masuk ke alam gaib ya tidak akan tahu. Nanti kalau sudah masuk kubur lah baru tahu, oh alam kubur tempatnya itu. Maka setelah nanti dia masuk dalam kubur, ya banyak orang yang menyesal, minta dikembalikan ke dunia. Ya masuk ke dunia supaya dia akan berbuat baik, tidak seperti yang dulu dilakukan dulu. Nah, coba dibaca itu yang orang minta kembali ke dunia itu. Yang ini apa? Yang kedua kemarin. Nah, yang kedua ya. Surat Al-Mu'minun nomor surat 23 ayat 99 dan 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, kan? Jika hidup di dunia diberitahu tak yakin, tidak yakin begitu. Nah, masuk kubur dia baru ingat apa yang pernah dilakukan di dunia dulu dan ingat apa yang pernah dinasihatkan pada dirinya, tidak mau menerima. Maka setelah masuk kubur dia baru menyadari. Maka mohon kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Dia tidak akan berbuat seperti yang dulu, tapi akan berbuat baik. Berbuat baik, beramal soleh, tidak seperti yang dilakukan dahulu. Ya? Apa kata Allah pada malaikat itu menyatakan? Itu hanya ngomong. Hanya ngomongnya, andai kata orang itu dikembalikan ke dunia, itu ya dia tidak akan berbuat baik, tapi dia akan seperti itu karena keterangan-keterangan itu bahwa dikabarkan nanti di akhirat dikubur, disiksa begini sudah sampai kepada mereka, tapi dia tidak mempercayai. Ya, maka setelah begitu baru dia, itu akibatnya. Maka orang-orang yang beramal baik lain lagi kan, kalau yang beramal baik tidak ingin kembali ke dunia itu bukan untuk berbuat baik, ya, tetapi ingin memberitahu keluarganya. Coba dibaca halaman 4 itu, yang brosur yang sekarang, dari halaman 3 masuk halaman 4. Tentang pertanyaan kubur. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima
al-munkaru wal akharu an-nakiru fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajuli fayaqulu ma kana yaqulu huwa abdullahi wa rasuluh asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an fi sab'ina summa yunawwiru lahu fihi summa yuqalu lahu nam fayaqulu arji'u ila ahli fa ukhbiruhum fayaqulani nam kanaumatil arusil ladzi la yuqidhuhu illa ahabbu ahlihi ilaihi hatta yab'atsahu Allahu fi madja'ihi dzalik wa in kana munafiqan faqala sami'tun nasa yaquluna faqultu mislahu la adri fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik fayuqalu lil ardi iltaimi alaihi fataltaimu alaihi fatahtalifu adla'uhu fala yazalu fiha mu'azzaban hatta yab'atsahu Allahu min madja'ihi dzalik. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayit atau salah seorang di antara kalian telah dikubur, ia didatangi dua malaikat yang hitam kebiruan. Salah satunya bernama Munkar dan yang satunya namanya Nakir. Lalu keduanya bertanya kepada mayit, apa yang kamu yakini terhadap laki-laki ini, yakni Muhammad? Maka mayit itu akan menjawab menurut keyakinannya, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka kedua malaikat itu lalu berkata, sungguh kami sudah tahu bahwa kamu akan mengatakannya begitu. Kemudian dilapangkan kuburnya sejauh 70 hasta berkeliling. Kemudian diterangi untuknya. Kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah. Lalu ia berkata, bolehkah aku kembali kepada keluargaku untuk memberitahukan kepada mereka? Maka kedua malaikat itu berkata, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak membangunkannya kecuali kecintaan istrinya kepadanya, sehingga Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya itu. Dan jika mayit itu orang munafik, ia akan menjawab, aku mendengar orang-orang mengatakannya, maka aku pun mengatakan seperti itu, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu berkata, sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu akan menjawab begitu. Lalu diperintahkan kepada bumi, himpitlah mayit ini. Maka bumi pun menghimpitnya sehingga tulang-tulang iganya berserakan. Maka terus-menerus mayit itu disiksa demikian hingga Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya itu. Nah, ini siksa kubur itu. Kalau orang yang beriman, kadang-kadang ketika orang masuk dalam kubur, kemudian orang-orang yang layat tadi sudah kembali meninggalkannya, dan masih mendengar alas kaki atau sandal yang dipakainya. Tanya oleh malaikat, tanyakan tentang siapa ini, ya. Tanyakan, ma kunta taqulu fi hadar rajul. Itu Muhammad maksudnya, ditanyakan, kamu ditahu siapa kamu? Siapa? Menurut kamu siapa ini yang ditunjukkan, yaitu Nabi Muhammad ini siapa? Mereka orang yang beriman menjawab, fa amal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu. Saya bersaksi, ya, bahwa sesungguhnya dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maksudnya ini Muhammad itu hamba Allah dan utusan Allah, ya. Maka selanjutnya fayuqalu lahu undur ila ma'adika minan nar. Lihatlah itu tempatmu di neraka, ya, tempatmu di neraka, ya.
ila ma'atika minan nar qad abtalaka Allah bihi maq'adan khairam minhu. Ini tunjuk tempat di neraka, tapi karena kamu bisa menjawab pertanyaan ini tadi ya, akhirnya diganti, dipindah tempat dudukmu, tidak ditempatkan di neraka, di tempat dudukmu di tempat yang lebih baik daripada itu. Selanjutnya qala Rasulullah SAW ya, fayarohuma jami'an amal kafiru wal munafiku, ada pun orang kafir dan orang munafik ya, ditanya. Ketika dia ditanya siapa ini ditunjukkan Nabi Muhammad itu siapa, dia tidak tahu. La adri ya, saya tidak tahu. Wayakulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik. Mereka, saya sudah tahu kamu nanti akan menjawab seperti itu. Ini seperti jawabmu itu. Ya, maka sudah tahu itu. Ya, kalau orang yang beriman ditanya tentang Nabi Muhammad langsung tahu ini hamba Allah dan utusan Allah. Ya, maka orang munafik lain, kalau munafik dijawab tidak tahu. Hanya dia mengatakan yakulani qad kunna, malaikat mengatakan itu na'lamu annaka taqulu dzalik. Ya. Jadi yang tadi tidak tanya, saya tidak tahu. Saya hanya mengerti seperti apa kebanyakan orang mengatakannya. Ya, artinya tidak tahulah itu. Nah, maka itu orang munafik jawab begitu. Maka ia akan jawab, aku mendengar orang-orang mengatakan, maka aku pun mengatakan seperti itu. Nah, jadi tidak mengerti Nabi Muhammad siapa, hanya kata orang seperti ini, saya ikut-ikut mengatakannya. Kedua malaikat itu berkata, sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu akan menjawab begitu. Lalu diperintahkan, ya, untuk menghimpit bumi ini hingga tulang-tulangmu itu berserakan. Himpit kubur ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dalam kubur tadi. Itu orang yang beriman jawab tempat duduknya tadi di neraka, terus karena bisa menjawab pertanyaan tadi akhirnya tunjukkan ini tempatmu diganti ke tempat yang lebih baik, jadi tempat duduk di surga. Maka terus orang yang beriman tadi tanya pada malaikat, bolehkah aku kembali kepada keluargaku untuk memberitahukan kepada mereka? Nah, jadi dulu kan dia gitu yakin, tapi sekarang mengalami betul. Maka setelah dia bisa menjawab pertanyaan kubur, yang dia ditunjukkan tempat duduknya di neraka, karena dia lulus menghadapi pertanyaan itu, akhirnya dipindahkan, diganti tempat duduknya di tempat duduk yang bagus, maksudnya di surga nanti. Nah begitu karena rasa senangnya, minta izin pada malaikat penanya tadi, bolehkah saya kembali kepada keluargaku untuk memberikan tahu yang semacam ini? Ya? Minta izin pada malaikat untuk kembali. Ya, supaya keluarganya mengetahui kondisinya yang sekarang seperti itu. Nah, maka ya, malaikat memerintahkan, tidurlah kamu. Tidak bisa kembali wong mati balik, tidak mungkin. Maka suruh tidurlah kamu. Seperti tidurnya pengantin baru. Kamu tidak akan bangun kecuali dibangunkan oleh istri yang sangat mencintai kamu. Nah, maka tidurlah kamu sampai nanti Allah membangkitkan kamu. Nah, ini orang yang beriman. Nah, adapun orang yang kafir, orang munafik tadi, waktu duduknya di neraka, sudah itu tempat dudukmu, rasakan, tidurlah kamu sampai nanti Allah membangkitkan kamu. Ya, tapi terus tiap pagi dan sore ditunjukkan tempat duduknya di neraka. Tiap pagi dan sore ditunjukkan tempat duduknya di neraka. Dia belum masuk di neraka, tapi sudah mengerti nanti bakal menempati di neraka, di masa tunggu untuk masuk ke neraka. Nah itulah, lain dengan orang yang beriman tadi. Ya, tiap pagi ditunjukkan tempat di surga dan ditunjukkan tempat menjadi neraka, karena dia lulus mendapat pertanyaan ujian tadi, akhirnya tempat duduk di neraka diganti oleh Allah yang lebih baik, pindahkan masuk tempat duduk di surga. Dah tidur kamu di situ sampai Allah membangkitkannya. Karena rasa gembira, rasa senangnya, dia minta izin, bolehlah saya kembali ke keluarga saya untuk memberitahu keluarga saya seperti ini,
Ya, malaikat mengatakan tidurlah kamu. Ya, tidak bisa kalau sudah mati kan tidak boleh kembali. Ya, kembali kalau orang mati bisa kembali ke dunia, orang ahli surga yang baik-baik itu memberi kabar keluarganya, maksudnya supaya menempuh jalan yang baik. Ya, tidak bisa kan sudah mati. Ya, dia pun orang yang keluarganya yang hidup pun sudah mendapat keterangan-keterangan dakwah-dakwah tentang Islam ini sudah sejak dia masih hidup. Maka kalau dia nanti percaya ya akan mendapat seperti kenikmatan yang dirasakan orang itu. Tapi kalau ketika hidupnya diberitahu tentang hal gaib, tentang kubur, siksa kubur, neraka, surga dan sebagainya, hari pembalasan, tidak mempercayai, ya nanti akan merasakan, ya baru mengetahui, meyakini dan menyesal setelah masuk dalam kubur. Maka dia teriak-teriak minta untuk dikembalikan ke dunia. Dan siksa kubur itu ya, ini sangat dahsyat, ya. Teriakan orang yang dipukul dalam kubur sangat keras. Semua yang dekat di situ, yang ada di sekelilingnya mendengarkan semua teriakan orang yang disiksa di dalam kubur. Yang tidak mendengar hanya jin dan manusia, tak bisa mendengar. Coba dibaca di halaman 6. Masuk halaman 7. An Anas bin Malik annahu haddatsahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza wudhi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajuli li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh wa yuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nari qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannati fayarahuma jami'an qala wa ammal munafiqu wal kafiru fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqalu la daraita wa la talaita wa yudrabu bima tariqa min hadidin zarbatan fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi ghairas saqalaini rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya ia menceritakan kepada orang-orang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan dalam kuburnya dan teman-temannya telah berpaling meninggalkannya, sungguh ia masih mendengar suara sandal mereka. Lalu datanglah dua malaikat mendudukkannya dan bertanya kepadanya, apa yang kamu yakini tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang mukmin, maka ia menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu yang di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Maka ia melihat keduanya. Adapun orang munafik dan orang kafir, ia ditanya, apa yang kamu yakini tentang laki-laki ini? Ia menjawab, saya tidak tahu. Saya mengatakannya sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan tidak mau membaca. Kemudian ia dipukul dengan pemukul dari besi, maka ia berteriak sekeras-kerasnya yang didengar oleh apa yang ada di dekatnya selain jin dan manusia. Rasulullah menjelaskan tentang nasib di alam kubur nanti orang yang beriman dan orang kafir atau orang munafik. Orang munafik itu hakikatnya ya orang kafir. Ya, hanya kekafirannya ditutup, ditampakkan, dibungkus dengan keimanan. Ya, dibungkus dengan keimanan. Untuk menutup pandangan manusia biar dia dianggap orang yang beriman. Tapi hatinya kafir. Lah bagi Allah
kamu menyembunyikan kekafiran dibungkus dengan apapun diketahui oleh Allah. Ya, maka dikatakan oleh Allah orang-orang munafik itu, ya, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Jadi kalau bertemu dengan orang-orang yang beriman mengatakan dirinya orang beriman. Apa yang dilakukan oleh orang yang beriman dia lakukan seperti yang dilakukan orang yang beriman, sehingga orang yang beriman tidak tahu kalau dia itu sebenarnya iman pura-pura. Nah, iman pura-pura itu munafik kan. Nanti kalau dia kembali wa idza khalau ila syayatinihim qalu innamakum. Saya bertemu berkumpul dengan setan-setan mereka, maksudnya orang-orang jahat, mereka yang mengatakan innama'akum, saya bersama kamu. Dan adapun kalau kamu tahu saya sering bersama orang-orang yang beriman, itu hanya pura-pura. Innama nahnu mustahzi'un, itu hanya memperolok, tidak sungguh-sungguh saya. Kalau dibedah dan saya itu saya sama dengan kamu. Nah, itu orang munafik. Maka nanti ketika dikubur ditanya oleh malaikat tadi, kamu tahu nggak ini siapa? Ditunjukkan Nabi Muhammad. Saya tidak tahu. Ya, saya berkata seperti orang-orang mengatakannya. Ya, artinya kan orang-orang kafir mengatakan Muhammad itu orang yang kena sihir, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu orang yang ahli syair dan sebagainya yang negatif-negatif itu ya hanya mengatakan seperti kata orang itu. Ya, maka akhirnya panggil malaikat tadi, pukul besi kepalanya. Ya, teriaknya luar biasa, teriak sekeras-kerasnya. Semua yang di sekitarnya mendengar, kecuali hanya manusia dan jin yang tidak mendengar teriakan. Yang mendengar teriakan orang yang disiksa di dalam kubur. Maka Nabi mengatakan, andai kata saya tidak khawatir, kamu tidak khawatir, tidak mau menguburkan orang mati itu ya, aku akan memohon pada Allah supaya diperdengarkan jeritan orang dalam siksa kubur seperti yang aku dengar. Ya, kalau manusia mendengar orang siksa dalam kubur, nanti mau menyiksa, mau menguburkan orang mati jadi tidak mau, nanti takut. Maka Nabi tidak memperdengar, yang didengarkan oleh Nabi tidak diperdengarkan oleh Allah kepada manusia dan jin, tidak diberitahu. Andai kata Rasulullah memohon supaya manusia diberitahu, diperdengarkan seperti yang dengar oleh Nabi, Allah pun juga mengabulkannya bisa. Tapi kalau nanti manusia diberi mendengar suara siksaan kubur, nanti orang sudah, kalau ada orang mati tidak mau menguburkannya jenazahnya nanti, ya, karena begitu dia masih pulang dari melayat tadi, suara alas kakinya masih didengar, berarti masih belum jauh dari tempat kubur itu sudah ada siksaan kubur, itu teriak-teriak, wah nanti akan takut semua. Coba dibaca hadisnya tadi yang menerangkan, andai kata kamu tidak jadi orang yang baik itu nanti masuk kubur, ya, pada kubur itu kuburnya dilapangkan, diluaskan menjadi 70 hasta dan dipenuhi dalam kuburnya itu dengan kenikmatan yang luar biasa sampai nanti dia dibangkitkan. Nah, tapi orang munafik yaitu ketika ditanya tentang Nabi Muhammad dia tidak tahu dan tidak mau membaca supaya dia tahu, dibacakan pun tidak mau mendengarkan sehingga tidak akan mau tahu dia. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya, jadi bukan prosedur sudah, nanti dibaca aja, diulang-ulang, dibaca di rumah, ya, nanti akan mengetahui isi. Ya, itulah kepercayaan ini memang bicara masalah gaib. Sedang tahu yang tahu gaib secara pasti hanya Allah. Adapun Rasulullah diberitahu tentang hal siksa kubur, himpitan kubur karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi juga belum merasakan. Ketika ditanya ini bicara sama sahabat-sahabat kan Nabi belum mengetahui, tapi diberitahu oleh Allah.
Sampai dalam hal inilah kita orang yang beriman, apa yang dikabarkan oleh Allah, kepada Rasulullah kita mempercayai, itu yu'minuna bil ghaib. Jadi ghaib itu sesuatu ya yang dikabarkan, ya, tidak bisa dicangkul oleh indera manusia, tidak bisa diketahui hakikat secara pasti, ya, tetapi kita diperintah untuk mengimaninya, ya, mengimaninya. Nah, itulah maka yang orang yang beriman saja yang bisa mengetahui, karena suara keimanan itu adalah ya, kerja hati. Kalau walaupun hatinya tidak walaupun diterangkan sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya, digambarkan dengan surga, neraka, tanya kubur dan sebagainya tadi, ya. Tapi kalau memang hatinya tidak ada kepercayaan, ya susah menerima itu. Maka berbahagia kita semua diciptakan oleh Allah menjadi orang yang beriman, ya, orang yang beriman. Ketika diutusnya seorang nabi, kita menjadi orang yang beriman. Di samping orang kita yang beriman tidak berhenti dalam ucapan saja, tapi iman yang kita katakan kita beriman resapkan di dalam hati, nah, untuk meyakini apa-apa yang dikabarkan oleh Allah, Rasul tentang yang gaib itu. Maka orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman itu orang yang percaya adanya yang gaib, termasuk kubur tadi, siksa kubur, ya, neraka, surga, itu termasuk itu gaib semua. Orang yang mati setiap hari ditunjukkan tempat duduknya, tiap pagi sore itu tempatkan tempat duduknya di neraka atau di surga, itu berita gaib. Nah, bagi orang yang beriman tentu mempercayainya. Orang kadang-kala berita-berita dari Allah, dari Rasul tidak percaya. Tapi kalau malah berita-berita gaib yang diberitakan oleh kata orang malah dia percaya. Ya, diberitakan katanya di tempat itu, ya, ada yang tunggu, ya, angker, ada apa itu? Kadang-kala minta sesuatu, nempeli orang jadi sakit dan sebagainya. Tempat itu ya jadi kalau malam Jumat ada udah bermacam-macam hal-hal yang dianggap gaib padahal sebenarnya tidak ada. Sudah menjadi orang Jawa begitu, ada percaya pada gendruwo, ada percaya pada memedi, ada percaya macam-macam. Itu sebenarnya tidak ada, malah diyakini. Ada tempat itu angker, di situ ada ketempelan demit. Nanti kalau minta sesuatu atau minta tebusan itu di berita itu dari mana malah dipercaya adanya itu. Nah, sedang berita yang gaib yang betul-betul diterangkan oleh Allah maupun Rasul, oleh Allah yang tahu yang masalah gaib, oleh Rasulullah yang memang diberitahu itu utusan Allah, tidak percaya. Tapi kalau kata orang malah percaya. Nah, inilah maka orang yang beriman, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh beruntung untuk orang-orang yang beriman itu. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah mengutus seorang rasul, ya. Yang Rasul itu diutus oleh Allah, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi sebelum Quran diturunkan, Nabi Muhammad diutus manusia dalam kesesatan yang nyata. Maka dengan diturunkannya Al-Quran, diutusnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran, bagi orang yang mengimani itu laqad manallah, sungguh telah beruntung orang yang beriman kepada Allah dengan diutusnya seorang nabi yang mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah tadi. Nah, itulah maka kita sebagai orang yang beriman, sebagai manusia jadikan oleh Allah jadi orang yang beriman, kita pegang teguh iman ini, jangan sampai luntur, apalagi hilang. Luntur pun jangan, ya, sebab itu berbahaya kalau kita luntur iman kita, ya, tidak mempercayai berita-berita gaib ini, ya, amalan orang hidup orang mati bakal dihidupkan, tidak percaya, sudah nanti akan mendapat penyesalan yang luar biasa. Maka setelah dia masuk kubur, dia minta kepada Allah dikembalikan ke dunia, janji dia akan berbuat baik, tapi tidak dipercaya lagi oleh Allah dan tidak akan dikabulkan. Tapi orang yang berbuat baik, dia sudah meyakini sejak di dunianya, dan masuk dalam kubur mendapat tempat yang baik betul. Mau minta kepada malaikat penjaga kubur minta izin untuk kembali ke dunia, bukan
untuk beramal baik, ya sudah amalnya sudah baik, meyakini hanya untuk memberitahu keluarganya supaya keluarganya tetap beramal baik, nanti mendapatkan balasan yang nikmat yang baik seperti yang diterima dia sekarang itu. Nah, tapi nggak bisa. Maka oleh malaikat penjaga dalam kubur, dah kamu tidur aja sampai nanti Allah membangkitkan kamu. Nah, itulah keadaan bagi orang yang beriman. Yang begini ini tidak perlu dipikir hakikatnya bagaimana, tapi cukup diyakini. Nah, untuk meyakini itu supaya kita mendapat kebahagiaan seperti orang yang dalam kubur tadi, yang tempatnya tiap hari diperlihatkan tempat surga, tempat duduk di surga, maka persiapkan amal kebaikan. Wal tandur nafsum ma qaddamat lihat, siap-siap siang hidup ini supaya mempersiapkan bekal untuk hari esok, untuk menghadapi mati. Itulah begitulah. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Ya, apalagi dahulu sebelum ngaji, saya mendapat pelajaran bahwa pertanyaan kubur itu adalah siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Apakah yang seperti ini ada dalilnya? Ada itu, tadi juga diterangkan itu. Kamu ditanya yang kubur, siapa orang ini? Ya, Nabi Muhammad tunjukkan, dia mengatakan, oh itu hamba Allah dan utusannya, utusan Allah. Ya, utusan Allah. Dan dia bersaksi dan dikatakan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada ilah yang pantas disembah kecuali Allah, dan mempercayai bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu akan dia terangkan begitu, memang ditanyakan begitu kan. Nah, orang yang bisa menjawab pertanyaan itu dia selamat. Jadi bisa kubur tadi. Kalau tidak bisa menjawab, ditanya tentang Muhammad siapa, tidak tahu. Saya hanya berkata seperti yang banyak orang mengatakan, ya saya tidak tahu lah. Kata malaikat, kamu tidak tahu dan tidak mau membaca supaya kamu tahu, tidak mau belajar maksudnya lah. Ya, atau kamu mendengarkan keterangan pun tidak mau mendengar, tidak mau mempercayainya. Nah itu penyesalan yang tidak ada gunanya. Ya, apalagi tadi kan ada tuh, coba. Kalau yang pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka ada di brosur kita, Janais. Oh, Janais ya. Nah, nanti brosur berikutnya ada nggak itu apa? Berikut ini kan baru 3, nanti mungkin keempat ada. Jadi man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka ada sudah. Memang ada pertanyaan begitu ada. Tapi maka ada kan dulu. Karena tahu pertanyaan dalam kubur wis ben lulus jawabannya dah ngajane mung nyinau kuwi wae sunate kali man rabbuka wa man nabiyuka wis jawab dihafalke. Walaupun mungkin ketika di dunia itu hafal ya pertanyaan-pertanyaan kubur, nanti kamu masuk kubur kalau memang bukan orang yang beriman, yang sesungguhnya orang yang baik, baru lihat wujudnya malaikat penanya kubur dah hilang semua. Dah gugup semua ya toh. Malaikat yang menakutkan tadi baru lihat wujudnya sudah menakutkan, hilang semua. Tapi bagi orang yang beriman, walaupun di dunia tidak usah mengamalkan begitu pertanyaan-pertanyaan, tidak usah menghafalkan. Kalau mempelajari, mengamalkan Quran, mengamalkan hadis Rasulullah, sudah otomatis ditanya. Ya, ditanya siapa Tuhanmu, jelas dia pasti akan menjawab. Allahur Rabbi itu mesti jelas. Ya, apa nabimu jelas itu karena tiap hari ya, menjadi kebiasaan amaliyahnya itu selalu mengingat Allah, ya, selalu sholawat buat Nabi dalam hati, mengamalkan apa yang diajarkan Nabi, apalagi kita mengamalkan Quran dan Sunnah Nabi. Dah pertanyaan-pertanyaan kubur itu mudah, pasti bisa menjawab. Walaupun mungkin ditanya dengan ya, bahasa Arab, kita orang Indonesia akan paham itu nanti. Karena yang ditanyakan tentang Allah, tanyakan tentang Nabi, tentang kan ya kitabnya sucinya jelas. Kitab suci yang kita kaji tiap hari kan Al-Quran. Nabi kita jelas Muhammad, Tuhan kita jelas Allah dah. Nah, maka itu menjadi rukun iman kan. Apalagi kalau orang yang sudah dikubur ingat semua waktu hidup di dunia, dan apakah dikubur bisa ketemu sama orang tua keduanya yang sudah meninggal? Ini mohon penjelasan. Ya, enggak tahu itu saya.
Ya, kalau dikubur alam dah lain. Walaupun sama-sama dikubur, nah kemarin sudah terangkan sekalipun dikubur dalam satu luangan, bapak, ibu, anak, nah kubur satu luangan, dadi ke siji lah di situ. Apa di sana nanti juga menyatu seperti ketika di dunia ini kita tidak tahu, itu alamnya sudah lain. Walaupun bangkainya jadi satu, tapi alam punya lain. Apalagi kalau amalnya beda-beda. Kalau bapaknya baik, termasuk amal soleh, anaknya baik juga, semuanya baik, nah nanti jadi kumpul semua. Walaupun tempatnya berbeda-beda, nanti dikumpulkan oleh Allah. Tapi kalau sudah masing-masing ini tadi, kalau amalnya baik, calon penghuni surga, tiap hari dipertunjukkan tempat duduknya di surga. Kalau amalnya yang tidak baik, tempat calon penghuni neraka, tempat duduknya nanti tiap hari ditunjukkan di neraka, itu sudah tidak ketemu itu, tidak bisa ketemu lah, surga dan neraka. Maka itu tadi kembali lagi masalah gaib, setelah dikubur nanti apa bisa ketemu, sama-sama sudah mati apa bisa ketemu lah, itu nanti kita tidak tahu, itu urusan nanti. Kalau kamu sudah mati aja nanti, andai kata kamu ya betul ya yakin itu ketemu, itu pun tidak bisa ngabari hari ya, mau mengabari keluarganya yang bahwa kehidupannya dikubur menyenangkan, bahagia karena amalnya, mau pulang ngabari keluarganya supaya keluarganya hati-hati supaya mendapat kebahagiaan seperti yang didapat oleh dirinya, itu tidak bisa ngabari dari keluarganya. Nah itulah masalah itu, masalah gaib. Ketemu bisa, maka jangan hanya kata orang, nanti bisa. Terus kalau cedak kuburannya bisa bersilaturahim, nanti kalau ditilih anaknya ya seolah-olah dah bisa nilai semua warisnya. Ada kalau di tempat kita kan ada namanya pamijen nih, di pagar tembok itu isinya mong bapak, ibu, anak, sak sedulur kabeh. Nanti kalau ziarah kubur seolah-olah kamu datang ke sini wes ketemu silaturahim kabeh isine ndak. Jadi kubur itu tempatnya sendiri-sendiri kan, lain-lain. Alam kuburnya lain-lain, masing-masing mempunyai ya nasib yang sama, apa bagian, nasib itu bagian sesuai dengan amaliyahnya ketika masih hidup di dunia. Nah, kalau dia orang yang beriman ya tempat-tempat baik, kalau dia orang kafir, orang munafik ya tempatnya jelek gitu. Apalagi? Mohon penjelasannya. Haknya mayat ada 4. Ini diambil dari Al-Quran atau Al-Hadis? Nah, Rasulullah mengatakan kan, ya, manusia hidup itu ditemani 3 hal. Yang 2 kembali, yang 1 terus. Yang kembali itu ahluhu wa maluhu, harta kekayaannya dan ahli warisnya. Yang terus itu amaluhu, amalnya. Itu yang terus. Baik itu amal baik atau amal buruk, itu terus menemani sampai ketemu Allah yang akan menjadi penentu kelanjutan kehidupannya nanti, bahagia dan sengsaranya. Nah, maka kalau orang yang hidup, ketika hidupnya dia muslim, mempunyai hak ya, dimandikan, dikafani, disolatkan. Dalam hadis kan terangkan kewajiban orang mati itu mempunyai hak apa yang harus diberikan, dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan. Itu kalau orang mati itu Islam. Nah kalau dia bukan orang Islam, ya dimandikan, dikafani, tapi tidak punya hak untuk disolatkan. Tidak punya hak untuk disolatkan, malah dilarang untuk disolatkan. Kalau kamu menyolatkan orang yang ketika hidupnya tidak sholat, malah dilarang. Malah tokom malah koprihi, coba ayat berapa itu? Surat Taubat atau suratan saat itu. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Nah,
Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri atau mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya, jelas kan? Jadi ada orang mati, ada orang kafir, ketika hidupnya tidak boleh disolatkan. Tidak hanya disolatkan, didoakan pun nggak boleh. Wala taqum ala qabrihi itu maksudnya jangan kamu berdiri di atas kuburnya untuk berdoa. Ya, karena menurut tuntunan Rasulullah, ya orang sudah layat itu, ya ketika selesai menguburkan jenazah, ambil pulang berdoa, ambil berdiri, ya, jadi mendoakan kepada mayat tadi supaya diberi ketetapan iman dalam hatinya, ya, sambil berdoa. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu, ampunilah ya Allah, ya, dosanya ini, dan juga ketetapan iman untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan kubur itu. Nah, itu disalatkan tidak boleh, didoakan tidak boleh. Tapi kalau orang yang beriman, itu banyak hadis itu menerangkan tentang hadis. Orang yang beriman itu kalau mati disolatkan, dimandikan, dikafani, ya, disolatkan. Sampai pengafanannya pun ada diatur kan, kafani. Ya. Jadi hadis yang menerangkan dari hadis-hadis Rasulullah. Dalam surat jenazah apa belum ada itu? Di surat jenazah ada, tapi kan tidak terkumpul jadi satu. Cuma hadis ini menjelaskan tentang mengkafani, kemudian menyolatkan. Ya, artinya kan tentang ngurus jenazah kan? Iya. Ya. Maka mau nanti dibuka tentang kumpulan brosur lah, masalah janais nanti akan ada ditemukan di sini. Ya. Jadi ada tentang cari brosur tuntunan sholat jenazah, masalah janais, nanti akan ketemu di situ. Gimana kalau jenazah itu muslim, apa yang harus dilakukan? Nah itu. Apalagi? Apakah ada hadisnya bahwa amalan-amalan yang dilakukan seperti sholat, puasa, zakat, dan sunnah-sunnah lainnya akan menemani kita di dalam kubur? Ya, semua amal baik, amal soleh itu kan menemani. Ya, akan menjadi semua amal, ya baik atau buruk itu akan dibawa menemani dirinya yang akan menjadi penentu. Yaumul hisab nanti, yaumul mizan, yaumul hisab akan menjadi penentu. Maka yang dikatakan oleh Rasulullah itu jenazah atau mayit itu ditemani 3 hal. 2 kembali, yang 1 yang terus, yaitu amalnya. Itu apakah amal baik atau amal buruk, ya itu yang akan menemani dirinya. Coba dibaca surat Al-Baqarah itu, Al-Baqarah dari ayat 109 atau berapa? Wadda katsirum min ahlil kitab itu. 109. Ayat 9 coba. Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. nah, ya Pak. Perhatikan. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, sekarang ini Pak Aqimus sholat terus. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat
dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Ya, apa saja yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, min khairin, dari kebaikan. Jadi kamu melakukan suatu kebaikan apa saja, tajiduhu indallah, kamu akan mendapatnya di sisi Allah. Jadi amal perbuatan memang akan selalu melekat menemani dirinya. Di sisi Allah dia akan mendapat balasannya. Nah kalau amal baik ya akan mendapat pahala di sisi Allah. Kalau amalnya perbuatan jelek, dosa, ya dapat balasan di sisi Allah nanti. Jadi apa saja amal saja yang dilakukan oleh manusia ini, baik atau buruk, akan selalu melekat pada dirinya. Nanti di sisi Allah akan mendapat keputusan. Maka ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, nanti disitulah menjadi penentu. Dan Allah tidak akan mengurangi pahala yang dilakukan oleh manusia, itu akan mendapat penilaian yang tepat, tidak dikurangi sedikit pun. Ya? Nah itu dari semua amal baik ya, yang kamu lakukan apa saja, di situ terangkan akan didapati nanti di sisi Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ya, jadi amal baik apapun yang kamu lakukan ya, nanti akan kamu dapati di sisi Allah, akan mendapat pahala, balasan. Maka yang kamu tanyakan tadi, amal apa tadi ditanyakan? Salat, zakat, puasa. Ya, itu amal baik semua. Salat, zakat, puasa, ya. Kemudian kebaikan yang lain didapat di sisi Allah nanti. Walaupun mungkin kamu sudah lupa, saya pernah berbuat apa, tapi Allah tidak pernah lupa, dicatat suatu kebaikan. Maka diterangkan itu, ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Ya, untuk kebaikan itu tajidu indallah, akan kamu dapati di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apapun yang kamu lakukan. Jadi kamu kebaikan-kebaikan walaupun kamu sudah lupa, Allah tidak lupa. Terus dibaikan pada dirinya, akan diberi balasan dengan kebaikan.